teman-teman Solo. Nah, ya kurang bilang seru-seru. berdarah-darah, kita harus pertahankan itu karena kita punya ini ya, kita punya ideologi bahwa kita harus menyajikan, Mbak Lila tadi kan juga ya, kita panitia, kita menyajikan alternatif bacaan. Banyak banget di platform cerita itu yang hashtagnya Islami, settingnya pesantren, wah tapi saya tuh baca ngeri, ya Allah, gini ceritanya padahal settingnya mau pesantren ya, suami istri, tapi lah itu kalau dibaca sama anak-anak misalnya dibaca bebas gitu kan ya, kan bahaya banget kayak gitu. Dan ada yang sampai bestseller, Bu. Ada yang sampai bestseller. Ya karena sekarang itu untuk bisa masuk ke dalam toko buku besar, seleksinya nggak seketat dulu. Jadi banyak banget cerita-cerita yang labelnya Islami padahal dia tidak Islami. Ya sempat dibahas gitu ya sama banyak penulis. Dan mereka ketika dikasih tahu ya ini nih buat Islami ya, mereka yang membela pun ya orang-orang lingkarnya gitu. Artinya kayak mereka juga punya masanya sendiri gitu ya. Makanya teman-teman FLP kalau bisa mempertahankan untuk berbakti berkarya berarti itu luar biasa banget. Iya. Mungkin suatu saat Mas Gede kita sekjen ya Rafif ya. Kita perlu kembali membuat sebuah ini ya, sebuah parameter yang namanya fiksi Islam itu seperti apa. Bukan hanya settingnya pesantren, bukan hanya adegan itu dilakukan oleh suami istri sudah menikah, tapi juga ada aturan-aturan yang perlu kemudian dia ini ya. Salah satunya adalah ini kita bukan hanya bicara masalah seksual ya. Ada satu novel bagus saya follow di web novel judulnya tuh Winter Swan. Saya suka banget. Tapi kemudian komen di bawahnya itu saya pikir oh iya ya.
Saya suka dengan ceritanya. Ternyata komen di bawah itu kebanyakan orang-orang Eropa, orang-orang Inggris yang bilang, bagi kami mungkin adegan bunuh diri itu di Cina, di Korea dan Jepang itu udah biasa. Ada komen-komen dari orang-orang dari Eropa dan Amerika begitu yang bilang, kamu nggak bagus loh cerita kayak ini kok adegan bunuh diri. Walaupun diceritakan sangat indah adegan ini nggak pantas untuk kemudian menjadi novel ini ditampilkan. Dan saya pikir iya ya, itu harus ada patokannya sekarang visi Islam. Bagaimana kemudian kalau kita sedang bicara tentang mental health, tentang kemudian ini, bagian mana sih yang kemudian harusnya nggak ditampilkan? Jadi nggak kemudian kayak kita ngajarin orang ya, ngajarin orang nge-seks, ngajarin orang bunuh diri, ngajarin orang depresi gitu kan. Nah gitu ya, padahal mungkin hanya gitu jawabannya. Akhirnya Menarik, saya jadi ingat Bang, saya tuh pernah dihujat dulu di Wattpad. Hujatannya lucu, kalau orang lain seharusnya dihujat karena ada adegan plus-plus, saya dihujat karena nggak ada adegan plus-plus. oh gitu ya. Jadi itu rame banget komentar, sampai 1000 tembus komentar, tulisannya kayak gini, aku kira Laut Tengah bakal ada adegan gininya, ternyata nggak ada. Terus saya waktu itu iseng aja sih Bun, ngepost gitu kalau anak FLP. Terus akhirnya beberapa orang-orang, oh ternyata gitu. Jadi memang ternyata ideologi penulis itu sangat-sangat dibutuhkan gitu ya di era yang sekarang. Lantas dikemanain? Kalau di grup yang kanan itu cuannya buat pengusaha, kalau di grup yang kiri cuannya itu dibagi dua. Kalau di yang kanan konten-kontennya dihasilkan oleh para pengusaha, kalau yang di sebelah kiri konten-kontennya dihasilkan oleh para penulis. Kita bahas yang kiri dulu dikit. Jadi yang kiri cara kerjanya adalah para pengusaha itu Bapak Ibu, mereka menyediakan engine dan pakai sistem kolaborasi. Pengusaha menyediakan sistem informasi dan sekaligus mencarikan iklan. Sementara penulisnya menyediakan konten sekaligus menjalankan bisnis. Kalau pengusaha bangun engine, bangun website, kemudian bayar server, cariin iklan dari luar negeri di mana-mana, hubungi Google dan lain sebagainya. Sementara yang sebelah kiri cuma nyediain konten aja. Hasilnya, kalau semakin kan tadi artikelnya dihasilkan oleh penulis ya, otomatis penulis juga dapat uang dari konten-konten yang mereka hasilkan. Let's say misalnya nih pembagian penghasilannya justru seperti ini nih. Pengusaha kan cuma nyediain lapak. Bekerja berdasarkan brief. Dari brief itu kita baru tahu kira-kira masalah apa sih yang sedang dihadapi oleh si brand ini, sehingga kita kemudian akan bikin solusinya apa. Jadi kayak misalkan contoh ya, kita mau mempromosikan tapi ada satu lagi ya, mungkin kita juga sama teman-teman blogger gitu, supaya ketika kita mempromosikan satu brand pastikan bahwa kita memang pakai, karena dampak teman-teman tuh luar biasa loh gitu. Jangan sampai teman-teman cuma pakai 1 kali 2 kali dan teman-teman bilang, ih gila aku pakai ini, teman-teman langsung hilang dalam sekejap. Buat saya itu sih ya gimana ya, kalau dilihat dari influencer itu adalah bagaimana kalian memberikan satu dampak kepercayaan pada orang lain dan orang lain itu percaya. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi jangan sampai kita cuma pakai 1 kali 2 kali, tapi kita udah ini luar biasa. Jadi makanya saya bilang kalau bisa, dan kita sejauh ini memang belum ada ya etika untuk blogger gitu, atau influencer, karena itu pasti berkaitan. Karena copywriting sebenarnya bagian dari aktivitas yang bisa dilakukan oleh seorang copywriter atau orang-orang yang tadi tujuan copywriting atau adalah untuk mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Jadi